Baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, masih mengenai homomorfisme gelanggang. Dan ini saya rasa sama juga dengan di teori grup, yaitu ada yang namanya kernel dan image. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, kernel itu menjadi inti dan image menjadi peta. Ya, tapi ya saya harap Anda bisa ya istilahnya menganggap ini sebagai sinonim gitu ya. Artinya ya berbeda buku kadang bisa berbeda cara penyajian ya. Kalau saya mungkin lebih suka menggunakan kernel sama image, tetapi mungkin beberapa pengajar lain yang lebih prefer menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mungkin lebih suka menggunakan inti dan peta. Nah, apa sebenarnya inti dan peta itu? Ya. Oke, mula-mula kita berbicara mengenai homomorfisme gelanggang. Ada gelanggang A dan gelanggang K. Kemudian ada pemetaan F dari A ke A, dari A ke K yang merupakan homomorfisme gelanggang. Nah, di sini yang disebut dengan kernel dari F atau dinotasikan dengan ker F begini. Ini adalah himpunan X di mana X-nya anggota A dan Fx sama dengan 0K. Atau kalau dalam bahasa yang lebih bahasa manusia begitu. Ini artinya himpunan semua anggota A yang hasil pemetaannya adalah 0K. Ya, yang pasti kernel dari F dia tidak akan kosong. Ingat teorema yang sebelumnya bahwa pemetaan dari 0A ya jika itu merupakan homomorfisme pasti sama dengan 0K. Jadi at least di sini pasti akan ada 0A. Tapi juga mungkin ada yang lain. Kemudian image dari F atau ya seringkali disebut dengan F dari A besar, ini adalah himpunan semua Y-nya anggota dari K di mana Y-nya adalah Fx untuk suatu X anggota A besar. Ya, atau kalau kita bahasakan dalam ya bahasa yang lebih naratif, himpunan semua anggota dari K yang merupakan hasil pemetaan dari suatu anggota A. Mengapa kita harus mendiskusikan mengenai image dari F atau F dari A besar ini? Kita cuma tahu bahwa F ini memetakan dari A ke K. Tetapi apakah semua anggota K itu pasti merupakan pemetaan dari anggota A? Belum tentu. Ya.
Kita lihat contohnya saja ya, untuk memudahkan. Kita ambil contoh sebelumnya yang sudah kita buktikan. Misalkan F dari Z6 ke Z12, dimana untuk setiap X anggota Z6, Fx sama dengan 4X modulo 12. Anggota Z6 itu berapa saja sih? Ini misalkan X-nya, ini Fx-nya ya. Kita bikinnya tabel. Kalau Z6 berarti isinya 0 sampai 5. Lalu bagaimana hasil metaannya? 4X modulo 12. Berarti dikalikan dengan 4, lalu dibagi 12, berapa sisanya? Kalau 0, cukup jelas. 0 ya jadi 0 kan? 0 modulo 12, 0. 1. 4 kali 1, 4. Modulo 12, 4. 2. 2 kali 4, 8. Ya, modulo 12, 8. 3. 3 kali 4, 12. Dibagi 12, habis. 4 kali 4, 16. Bagi 12, sisa 4. 5 kali 4, 20. Bagi 12, sisa 8. Nah, di sini kita lihat. Z12 itu kan sebenarnya isinya adalah 0, 1, 2, sampai 11. Tetapi kita lihat di sini, yang menjadi nilai Fx ternyata tidak semua. Hanya 0, 4, dan 8. Nah, berarti di sini F dari Z6 atau image dari F untuk homomorfisme ini sama dengan 0, 4, 8. Ya, ini artinya menjadi image dari F. Ya, jadi memang outputnya pasti merupakan anggota Z12. Tetapi belum tentu nilai dari Fx ini semuanya sama dengan keseluruhan dari Z12. Yang pasti hanya merupakan bagiannya. At least ya. Dan di sini dari Fx ternyata hanya ada 0, 4, atau 8. Tidak ada yang lain. Tidak ada 1, 2, 3, 5, 6, dan seterusnya. Jadi image dari F adalah 0, 4, 8. Nah, sedangkan kernel dari F. Kalau kernel dari F itu malah anggota dari domainnya, yaitu Z6. Yang kalau dipetakan dengan pemetaan F, hasilnya adalah 0 di K. Kita lihat, mana saja yang hasilnya merupakan 0. 1 dan 2 ini kan, yaitu X-nya 0 dan X-nya 3. Nah, berarti dari dua bagian ini, kita dapatkan bahwa kernel dari F ini adalah 0, 3. Jadi kernel dari F adalah 0, 3. Dan ini merupakan subset dari Z6. Yang image ini merupakan subset dari Z12. Ya, kita akan melihat di materi yang berikutnya, mungkin setelah UTS, mengapa kita harus melihat atau harus meninjau kernel dan image dari suatu homomorfisme. Nanti akan berhubungan juga dengan ya semacam koset kalau di teori grup ya. Nanti kita akan belajar mengenai ideal,
lalu gelanggang pembagian atau gelanggang faktor. Kemudian ya nanti kita akan mengenal juga yang namanya teorema fundamental homomorfisme gelanggang. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan urutan yang Anda pelajari di teori grup, tetapi kita di sini menambahkan ada dua operasi, yaitu tambah dan kali. Di teori grup Anda juga mungkin sudah mengenal kernel dan image, tetapi itu pemetaannya merupakan homomorfisme hanya untuk satu buah operasi. Kali ini homomorfismenya dua buah operasi. Jadi itu penjelasan mengenai kernel dan image.